Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan di masa pandemi corona kali ini. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah Bapak sampaikan minggu kemarin, yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian akan mengetahui bagaimana pemanfaatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia, dan pengertian dari ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia, lalu perbedaan antara agrikultur Indonesia dengan non-agrikultur di Indonesia. Langsung saja mari kita masuk ke inti materi pada pagi hari ini, yaitu penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Potensi ekonomi maritim di Indonesia yaitu apa sih? Yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, yaitu pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta industri dan jasa terkait. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi kelautan. Kegiatan ekonomi kelautan yaitu kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di daratan yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu, apa perbedaan dan persamaan dari kegiatan ekonomi maritim dan kegiatan ekonomi kelautan? Pertama, kita akan membahas perbedaan kegiatan ekonomi maritim dengan kegiatan ekonomi kelautan, yaitu perbedaannya kalau ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesisir laut, misal perdagangan di pasar ikan. Dan persamaan dari kegiatan ekonomi kelautan dan kegiatan ekonomi maritim yaitu sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Bapak akan memberi salah satu contoh dari kegiatan ekonomi maritim, yaitu seperti pengembangan rumput laut. Rumput laut merupakan keindahan dan kekayaan bawah laut, sehingga memikat berbagai para wisatawan baik lokal maupun internasional. Jadi beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut seperti di Raja Ampat, Labuan Bajo, hingga Wakatobi. Hal ini akan membantu ekonomi masyarakat di sekitar sana. Selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan materi kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia saat ini dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama sektor pelayaran, yang kedua sektor perikanan, yang ketiga sektor pariwisata bahari. Pertama, sektor pelayaran. Industri pelayaran di Indonesia saat ini masih belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, armada kapal Indonesia masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang seharusnya terbilang strategis malahan sekarang belum berkembang. Kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan di Indonesia sangatlah besar. Namun, perlu kalian tahu bahwa pendapatan dari sektor perikanan belum
begitu memuaskan dan begitu rendah bagi pendapatan nasional. Ketiga, sektor pariwisata bahari. Pengembangan sektor pariwisata bahari diyakini mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengundang dan menarik wisatawan yang berasal dari luar negeri. Namun, pemerintah telah menutup beberapa pariwisata di Indonesia mulai dari pertengahan Maret hingga akhir Agustus, yang sangat berdampak signifikan dari pariwisata bahari kali ini. Selanjutnya kita akan membahas strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung dalam ekonomi maritim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan yang terlibat dalam ekonomi maritim. Yang ketiga, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan SDA, sumber daya alam, secara mandiri dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu pengembangan infrastruktur secara mandiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini tentang materi penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Sebelum Bapak akhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberi tugas pada kalian, yaitu buatlah suatu kelompok dari 3 orang, dan dari kelompok tersebut harus mengerjakan suatu clipping yang isinya hambatan-hambatan dari penguatan ekonomi maritim di Indonesia, dan dapat dikumpulkan melalui WhatsApp di grup kelas atau chat saya pribadi tidak Bapak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.